Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang sniffing. Sniffing adalah proses memantau dan menangkap semua paket yang melewati jaringan tertentu menggunakan alat sniffing. Ini adalah bentuk menyadap kabel telepon dan mengetahui tentang percakapan. Ini juga disebut penyadapan yang diterapkan pada jaringan komputer. Sniffing terbagi dua, sniffing aktif dan pasif. Yang pertama sniffing pasif sniffing. Mengamati lalu lintas jaringan tanpa interaksi, hanya berfungsi untuk domain tabrakan yang sama. Yang kedua sniffing aktif sniffing. Menggunakan metode untuk membuat saklar mengirimkan lalu lintas kepada Anda meskipun itu tidak ditujukan untuk mesin Anda. Yang ketiga span port. Konfigurasi switch yang membuat switch mengirim salinan semua frame dari port lain ke port tertentu. Yang keempat, network tap. Port khusus pada saklar yang memungkinkan perangkat yang terhubung melihat semua lalu lintas. Yang kelima, port mirroring. Kata lain untuk span port. Selanjutnya ada dasar. Yang pertama, sniffing. Sniffing menangkap paket saat mereka melewati kabel untuk meninjau informasi menarik. Yang kedua, ada MAC, Control Access Media. Alamat fisik atau yang dibakar ditetapkan ke NIC untuk komunikasi di lapisan data link. Yang ketiga, ada NIC. Biasanya hanya memproses sinyal yang dimaksudkan untuk itu. Yang keempat, Promiscuous Mode. NIC harus dalam pengaturan ini untuk melihat semua frame yang lewat di kabel. Yang kelima ada CSMA atau CD, Carrier Send Multiple Access atau Collision Detection, digunakan melalui internet untuk memutuskan siapa yang dapat berbicara. Yang keenam ada Collision Domain. Lalu lintas dari NIC Anda apapun modelnya hanya dapat dilihat dalam domain tabrakan yang sama. Yang kedua, hub secara default memiliki satu collision domain. Yang ketiga, switch memiliki domain tabrakan untuk setiap port. Selanjutnya ada protokol rentan. Beberapa protokol yang rentan terhadap serangan sniffing. Yang pertama, IMAP, POP3, NNTP, dan HTTP. Semua mengirimkan data teks yang jelas. Yang kedua ada SMTP, dikirim dalam teks biasa dan dapat dilihat melalui kabel SMTP. V3 membatasi informasi yang dapat Anda peroleh, tetapi Anda masih dapat melihatnya. Yang ketiga ada FTP, mengirimkan ID pengguna dan kata kunci dalam teks yang jelas. Yang keempat, TFTP melewati semuanya dalam teks yang jelas. Yang keenam, DCP menunjukkan nomor urut dapat digunakan dalam pembajakan sesi. Selanjutnya DCP dan UCP menunjukkan port terbuka. Selanjutnya IP menunjukkan alamat sumber dan tujuan. Kemudian ada ARP, yang pertama singkatan dari Address Resolution Protocol. Yang kedua menyelesaikan alamat IP ke alamat MAC. Yang ketiga, paket adalah ARP request dan ARP reply. Selanjutnya, setiap komputer memelihara cache ARP-nya sendiri yang dapat diracuni. Kemudian perintah ARP menampilkan cache ARP saat ini. ARPD membersihkan cache ARP. Kemudian bekerja berdasarkan siaran, baik permintaan maupun balasan disiarkan ke semua orang. Kemudian ARP serampangan, paket khusus untuk memperbarui cache ARP bahkan tanpa permintaan. Ini digunakan untuk meracuni cache di mesin lain.
Selanjutnya, IP versi 6. Menggunakan alamat 128 bit, memiliki 8 kelompok 4 digit heksadesimal, bagian dengan semua 0 dapat disingkat menjadi 0, hanya memiliki titik 2 awal dan akhir. Titik 2 ganda hanya dapat digunakan sekali, alamat loopback adalah double colon 1. Jenis alamat IP versi 6. Yang pertama ada unicast, ditujukan untuk satu antarmuka host. Yang kedua adalah multicast, yaitu ditujukan untuk beberapa antarmuka host. Selanjutnya ada anycast, sejumlah besar host yang dapat menerima host terdekat. Cakupan IP versi 6. Yang pertama, link lokal, berlaku hanya untuk host di subnet yang sama. Site lokal berlaku untuk host dalam organisasi yang sama. Dan selanjutnya ada global yang termasuk untuk semuanya. Penyadapan. Penyadapan juga dikenal sebagai penyadapan telepon adalah proses pemantauan percakapan telepon dan internet oleh pihak ketiga, seringkali dengan cara terselubung. Intersepsi yang sah secara hukum mencegat komunikasi antara dua pihak. Aktif itu menyisipkan sesuatu ke dalam komunikasi, dan pasif hanya memantau dan merekam data. PRISM yaitu sistem yang digunakan oleh NSA untuk menyadap data eksternal yang masuk ke AS. Selanjutnya ada MAC flooding, mengalihkan flooding data atau penerusan. Jika switch tidak mengetahui alamat MAC yang ada pada port, switch akan memflooding data hingga mengetahuinya. Selanjutnya table cam, tabel pada saklar yang menyimpan alamat MAC di mana dan di port mana. Jika tabel kosong atau penuh, semuanya akan dikirim ke semua port. MAC flooding akan sering merusak saklar sebelum Anda mendapatkan sesuatu yang berguna. Tidak bertahan lama dan itu akan membuat Anda diperhatikan. Juga sebagian besar saklar modern ini melindungi dari ini. Selanjutnya ada cam table overflow attack. Terjadi saat penyerang terhubung ke satu atau beberapa port switch dan kemudian menjalankan alat yang meniru keberadaan ribuan alamat MAC acak di port switch tersebut. Saklar memasukkan ini ke dalam table cam dan akhirnya table cam terisi penuh. Ini berfungsi dengan mengirimkan begitu banyak alamat MAC ke table cam sehingga tidak dapat mengikuti. Serangan ini dapat dilakukan dengan menggunakan MAC off. Ada beberapa tools untuk MAC flooding. Yang pertama ada Etherflood, yang kedua ada MAC off, dan yang ketiga ada dsniff. Kemudian ada switch port stealing, mencoba memperbaharui informasi mengenai port tertentu dalam kondisi balapan. 1. ARP flood source. Pembagiannya ada MAC address a victim, destination MAC is attackers, dan camp update port info atau stolen. 2. Attackers now intercept victim traffic. 3. Attackers stop flooding. 4. Victim reclaim port. 5. Attackers retransmit capture data. Dan 6. Attacker repeat flooding. Selanjutnya ada ARP poisoning. ARP poisoning adalah jenis serangan di mana aktor jahat mengirimkan pesan ARP atau Address Resolution Protocol palsu melalui jaringan area lokal. Ini menghasilkan penautan alamat MAC penyerang dengan alamat IP komputer atau server yang sah di jaringan. Pembagiannya ada 3, yaitu juga disebut ARP spoofing atau ARP serampangan. Kedua, ini dapat memicu peringatan karena kebutuhan terus-menerus untuk memperbaharui cache ARP mesin. Dan ketiga, mengubah cache mesin sehingga paket dikirimkan kepada Anda, bukan target yang dimaksud. Nah, selanjutnya ada penanggulangan. 1. Infeksi ARP dinamis menggunakan pengintaian DHCP. Kedua, dapat menggunakan static ARP ACL untuk memetakan. Ketiga, header ke validasi payload. Keempat, perangkat lunak XARP juga dapat memperhatikan hal ini. Dan kelima, ada MAC gateway default, juga dapat ditambahkan secara permanen ke dalam cache setiap mesin. Ada alat untuk ARP poisoning, yaitu Chain Enable. Kedua ada WinARP Attacker, keempat Uvasoft, dan terakhir dsniff. Selanjutnya DHCP Starvation adalah serangan yang menargetkan server DHCP di mana
permintaan DHCP palsu dibuat oleh penyerang dengan maksud menghabiskan semua alamat IP yang tersedia yang dapat diunlokasikan oleh server DHCP. Ada spoofing. 1. MAC spoofing. Mengubah alamat MAC Anda. Manfaatnya adalah Tablecam menggunakan alamat terbaru. Kedua, IRDP spoofing. Penyerang mengirim pesan ICMP Router Discovery Protocol yang mengiklankan gateway jahat. Ketiga, DNS poisoning. Perubahan di mana mesin mendapatkan info DNS mereka yang memungkinkan penyerang untuk mengarahkan ulang ke situs web berbahaya. Alat sniffing. 1. Ada Wireshark. Wireshark adalah penganalisa protokol jaringan terkemuka dan banyak digunakan di dunia. Ini memungkinkan Anda melihat apa yang terjadi di jaringan Anda pada tingkat microspace. Dan ada TCP-DUMP. TCP-DUMP adalah program komputer penganalisis paket jaringan data yang berjalan di bawah antarmuka baris perintah. Ini memungkinkan pengguna untuk menampilkan TCP atau IP dan paket lain dikirim atau diterima melalui jaringan tempat komputer terhubung. Dan yang terakhir ada TCP trace. Nah, ini fungsinya menganalisis file yang dihasilkan oleh program penangkap paket seperti Wireshark, TCP-DUMP, dan Etherspeak. Kemudian dari materi di atas dapat kita simpulkan ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan, teknik bertahan dan penanggulangan terhadap serangan sniffing ini. Yang pertama, kita harus menonaktifkan ARP dinamis, kemudian alat deteksi ARP spoofing. Yang ketiga, enskripsi semua lalu lintas yang keluar dari sistem Anda. Yang keempat, hindari tempat WiFi publik. Yang kelima, pemindaian dan pemantauan jaringan. 6. Membalikkan pencarian DNS di log sniffer. Yang ketujuh, ping tersangka klien dengan alamat MAC yang salah. Dan yang ke-8, jika tersangka menerima paket merupakan indikasi yang baik bahwa dia mengendus jaringan atau menggunakan NIC dalam mode promiscuous. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.